Bapak Ibu Guru serta anak-anak kami yang terkasih, setiap tanggal 13 Juni biasanya kita peringati sebagai Hari Pelindung Sekolah kita. Maka hari ini adalah tepatnya tanggal 13 Juni adalah hari peringatan kepada Santo Antonius. Maka marilah kita sebentar mendengarkan sejarah singkat mengenai Santo Antonius, dan hendaknya Santo Antonius menjadi teladan hidup kita. Antonius dilahirkan pada tahun 1195 di Lisbon, Portugis dengan nama Fernando. Ia adalah putra tunggal pasangan Martin dan Maria Bulhom. Keluarga terpandang di kotanya. Fernando seorang anak yang cerdas, hatinya lurus tetapi keras. Orang tuanya sangat ingin agar kelak anaknya menjadi orang terkenal. Pada usia 11 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia sehingga Fernando menjadi yatim piatu. Ia diasuh oleh pamannya yang sangat memanjakannya. Pada usia 15 tahun, Fernando merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam. Meskipun pamannya menentang dengan keras keinginannya, toh pada akhirnya Fernando diizinkan juga masuk biara Santo Agustinus di Lisbon. 2 tahun kemudian, Fernando ditugaskan belajar di Coimbra. 9 tahun di Universitas Coimbra, Fernando belajar dengan tekun. Ia menjalin persahabatan dengan para pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Jenazah 5 martir dari Ordo Fransiskus dikirim dari Maroko untuk disemayamkan di biaranya. Kelima imam Ordo Fransiskus itu adalah Santo Berard, Otto, Petrus, Accurcio, dan Ainto, yang dengan gigih mewartakan Injil sehingga mereka didera dan dipenggal di Maroko. Jiwa muda Fernando bergolak. Tiba-tiba ia bangkit. Buku yang tengah dipelajarinya itu ditutupnya seraya berkata, "Teman-temanku telah mati demi Tuhan. Apakah aku akan duduk terus mempelajari buku?" Kemudian Fernando memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Fransiskus Assisi dengan tujuan agar dapat segera ditugaskan ke Maroko, supaya ia pun juga dapat menjadi saksi sekaligus martir Kristus. Fernando diterima di Ordo Fransiskus dengan nama Antonius. Sayang sekali, begitu tiba di Maroko, Antonius jatuh sakit sehingga terpaksa pulang kembali. 9 tahun lamanya Antonius berkhotbah, mempertobatkan banyak orang, dan melakukan banyak mujizat di Perancis, Sisilia, serta Italia. Ia seorang pengkhotbah yang ulung. Kemanapun ia pergi, orang banyak datang berduyun-duyun untuk mendengarkan khotbahnya. Menurut legenda, bahkan ikan-ikan di danau pun bersembulan keluar untuk mendengarkan khotbahnya. Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil, sehingga ia sering lupa makan dan kurang istirahat. Karena itu, ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Arcela, dekat Padua, pada tahun 1231, tepatnya pada tanggal 13 Juni, dalam usia 36 tahun. Jenazahnya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria di Padua. Setahun kemudian ia dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Gregorius. Pesta Santo Antonius dirayakan tanggal 13 Juni. Mengapa Santo Antonius digambarkan memeluk anak-anak Yesus? Nah, pada suatu hari Santo Antonius bermalam di rumah seorang temannya. Santo Antonius berdoa dengan kusuk hingga larut malam. Tiba-tiba ruangan kamarnya dipenuhi oleh sinar yang sangat terang, lebih terang dari sinar matahari.
Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Santo Antonius dalam rupa seorang anak kecil. Temannya melihat sinar cemerlang itu dari celah bawah pintu kamar Santo Antonius. Temannya tersebut merasa heran dan mengintip melalui lubang kecil. Ia melihat seorang anak kecil yang elok parasnya sedang berdiri di atas buku sambil memeluk leher Santo Antonius dengan kedua belah tangannya. Santo Antonius membuka pintu kamar dan mendapati temannya sedang mengintipnya. Maka ia berpesan agar temannya itu tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun juga selama ia masih hidup. Tidak hanya itu juga, Santo Antonius juga digambarkan memeluk kitab suci. Santo Antonius ini dikenal dan dia sangat mencintai dan selalu mewartakan sabda Allah dengan begitu baik. Sesungguhnya Santo Antonius terdidik dan ahli dalam kitab suci. Tidak hanya itu juga, bahwasanya Santo Antonius ini dikenal dengan pertolongannya menemukan barang-barang yang hilang. Pernah kamu lihat barang-barang yang mempunyai nilai sentimental seperti misalnya cincin, mainan kesayangan, gelang, atau bahkan binatang peliharaanmu? Sudahkah kamu mencarinya kemana-mana dan tidak dapat menemukannya kembali? Santo Antonius dari Padua adalah santo pelindung barang-barang yang hilang atau dicuri. Santo Antonius diangkat menjadi santo pelindung barang-barang yang hilang ataupun dicuri karena pengalaman hidupnya. Pernah buku Mazmurnya yang sangat ia cintai hilang. Dalam buku Mazmurnya itu, ia mencoret catatan-catatan atau komentar-komentar yang dipergunakan untuk mengajar murid-muridnya di Ordo Fransiskus. Seorang novis atau seorang biarawan yang sedang menjalani masa percobaan mulai bosan dengan kehidupan religius biara. Karenanya ia memutuskan untuk melarikan diri. Ia pergi dengan membawa serta buku Mazmur Santo Antonius. Ketika Antonius menyadari bahwa bukunya telah hilang, ia menjadi sangat sedih. Santo Antonius berdoa dengan sangat agar buku Mazmurnya segera ditemukan atau dikembalikan kepadanya. Tuhan menjawab doa Santo Antonius. Nobis yang telah mencuri bukunya itu merasa tidak tenang jiwanya, sehingga akhirnya ia mengembalikan buku Mazmur itu kepada Santo Antonius. Santo Antonius memaafkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahkan nobis itu diterima kembali di biara. Nah, maka mulai sekarang kita boleh berdoa dengan bantuan Santo Antonius jika kita sedang mengalami kehilangan barang. Adik-adik yang terkasih, sekolah kita mempunyai pelindung Santo Antonius. Maka dengan mempunyai pelindung Santo Antonius, hendaknya kita, keluarga besar sekolah SD Santo Antonius, meniru semangat pelindung kita. Hal-hal apa yang perlu kita teladani dari Santo Antonius ini? Pertama, daya ingatan Antonius sangat kuat sehingga apa yang dibacanya tetap diingatnya. Kedua, Santo Antonius bercita-cita untuk menjadi martir yang berani mati untuk membela imannya akan Kristus. Ketiga, Santo Antonius yang penuh semangat cinta kepada Tuhan dan sesama membawa hasil yang luar biasa. Banyak orang yang bertobat. Santo Antonius dari Padua, santo kesayangan seluruh dunia, yang membuat terkenal bukan karena ia anak bangsawan yang kaya, bukan karena ingatan yang cemerlang, bukan pula karena cita-citanya menjadi martir. Keempat, Santo Antonius terkenal karena jati dirinya yang utuh. Jadi, hidupnya yang menjadi sumber pemaknaan atas kata-kata, tindak tanduk, dan gerak-gerik perbuatannya.
Dengan menatap jati hidupnya yang agung itu, umat mengenang, mencintai, menghormatinya sebagai teladan hidup. Masih banyak lagi yang harus kita teladani dari Santo Antonius. Maka, marilah kita menemukan dan meneladani Santo Antonius sebagai pelindung sekolah kita. Semoga Santo Antonius selalu mendoakan kita.